Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimanallah. Sebagaimana biasa rutinitas kita, yakni di setiap 1 bulan sekali ya. Di minggu awal bulan kita mengadakan ta'lim bersama, yang alhamdulillah di setiap bulan sekali kita membaca kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah, panjang umur, sehat wal afiyah, sehingga kita selalu bisa menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam kitab Lubabul Hadis, dan sehingga kita bisa mampu mengaplikasikan dalam keseharian kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimanallah, agar kita mendapatkan kesempurnaan di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan pembacaan niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwani wa sawabi. Al-Fatihah ila hadrat habibina syafina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, li jami'il anbiya wal mursalin, jami'il sunifin wa ta'alifin, khususan musannif ala musannif hadzal kitab al-bab al-hadis Jamaluddin bin Kamaluddin Asyuti wa Usurim wa Furim wa Musannif. Buka halaman yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqihu wahidu mutawarri'u asaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Fadlul alimi alal abidi ka fadlil kamari laylatal badri ala syaril kawakib. Suatu orang pandai yang wara atau berhati-hati pada perkara haram, itu lebih berat godaannya bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh bodoh dan wara atau berhati-hati pada perkara yang haram. Keutamaan orang alim di atas orang yang ahli ibadah seperti bulan di malam purnama di atas semua bintang-bintang. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi badil salihin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Lubabul Hadis yang tertera di dalam halaman ketiga. Di sana disebutkan bahwa faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Ini wari'in, wara'in tulisannya ya. Di tulisannya faqihun wahidun
mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Di dalam hadis ini Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang kurang lebih artinya, satu orang yang pandai di dalam ilmu fikih atau ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan lebih berat buat syaitan, asyaddu ala syaitan min alfi abidin, dibandingkan 1000 orang ahli ibadah mujtahidin yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, tapi jahilin, maaf, bodoh. Ahli ibadah tapi bodoh. Wara'in, tapi dia juga waro. Apa itu waro? Waro itu berhati-hati, perkara haram nggak mau. Apalagi kalau yang haram makan juga. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sabda beliau. Beliau katakan, maaf, faqihun wahidun, satu orang yang ahli faqih, ahli fikih, ahli dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mutawarriun, yang wara. Artinya wara, maaf, perkara haram enggak mau, perkara haram tidak mau. Kalau cuma sekedar, maaf, faqihun wahidun, satu orang yang ngerti ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tapi minta maafnya, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ya, amplop pemerintah dimakan sehingga mau ngomong haram kagak bisa. Ya, ada enggak tuh? Ada enggak yang gitu? Kiai haji, profesor dokter Handes bahkan. Iya. Tapi minta maaf ya. Ya. Istilah kata amplop rembang-rembang. Apa amplop coklat? Ya embat juga. Bukan masuk di sini. Ya. Di sini disampaikan kata Habibina Muhammad, faqihun wahidun, tapi maaf, mutawarriun, yang wara. Artinya wara, perkara haram tidak mau. Itu dikatakan kata Nabi Muhammad, asyaddu ala syaitan, lebih berat buat syaitan. Digodanya itu, maaf, kalau cara bahasa dia, saya lebih senang godain orang ahli ibadah walaupun 1000 orang, dibandingkan, maaf, godain orang yang alim atau ilmu fikihnya mahir tapi warok. Gimana dia mau godain? Ya, bang, haram bang, enak manis, ya, karena dia waro, nggak mau. Ya. Tapi kalau minta maaf ya bukan waro, ya mungkin ya gampang aja. Ya. Yang jelas ini wahidun, yang ahli fikih dalam ilmu agama Allah dia tahu, tapi dia perkara haram tidak mau. Ini lebih berat buat setan untuk menjerumuskannya dia menuju ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Susah, ya, dibandingkan dia menggoda dengan orang yang ahli ibadah tapi bodoh, tidak tahu ilmunya, ya, mujtahidin, padahal ibadahnya luar biasa, pagi tank, ya, sebelum dipanggil sudah jalan barangkali, ya Allah, tapi minta maafnya ya tidak seperti ini. Alhamdulillah, ini adalah merupakan kenikmatan luar biasa, Pak. Kenapa? Kita ini sudah ibadah, sudah, kemudian kita kaji dalam rangka, maaf, menggali ilmu Allah. Apakah, maaf nih, ibadah yang kita lakukan benar apa salah? Kemudian ketika salah, dapat ilmunya, kita perbaiki. Dibandingkan naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, kadang-kadang, maaf, dia merasa bahwa ibadah yang ia lakukan sudah selesai, sudah sesuai, sehingga minta maafnya
kadang-kadang tidak mau mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ia pikir sholat sebagaimana yang sudah ada dalam tuntunan, habis itu selesai. Ya, perhatikan apakah sesuai apa tidak. Kemudian di dalam keseharian kita, sesuaikah kita? Ya, cari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah saya bersyukur di Masjid At-Taqwa ini apa? Ada yang ngajarin fikihnya. Ya, ada yang ngajarin ilmu fikihnya. Buat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai naudzubillah kita ibadah kepada Allah perasaan bener, tapi ternyata catatan amaliyah nanti di yaumil qiyamah, kata malaikat Allah, ini dianggap kagak sholat. Enak tuh. Perasaan kita sudah sesuai sholat sekian tahun, saat dipanggil oleh Allah, alhamdulillah saya masuk ke At-Taqwa dari tahun sekian sampai sekian, kayaknya alhamdulillah dia ibadah bener. Begitu di catatannya tidak ada ibadahnya. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya dalam rangka agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang faqih, ngerti tentang ilmu fikih, maka Masjid At-Taqwa pengurusnya peduli dengan kita, peduli dengan lingkungannya, agar senantiasa kita tergolong orang yang faqih, ngerti tentang ilmunya. Ya Allah, cobain bayangin, sering saya sampaikan dimanapun berada, coba bayangin, ya bayangin. Di dalam rukun sholat sering saya sampaikan, awas 17, ya, berdiri, niat, takbir, fatihah, ruku, dah, tumanina, i'tidal, tumanina, sujud, tumanina, duduk, tumanina, duduk, tahiyat, sholawat, salam, tartib. Ini rukun. Yang rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Ya. Tapi betapa orang yang ketika tidak tahu rukunnya, dipikir, iya bacaan apa namanya, duduk di antara dua sujud diapalin benar sekali. Ya. Allahu Akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Wah, udah tua ngapalin balik lagi rabbighfirli warhamni. Sementara kadang-kadang ini, dia enggak hafal rukunnya kali. Ya. Dipikir ada bahasa ketika dia makmum itu, Fatihah yang dibaca ditanggung oleh imam. Akhirnya dia enggak pernah baca Fatihah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min. Padahal rukun itu tidak boleh padahal ada, loh kok kan ada seperti itu Ustaz. Ada keterangan bahwa Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Ingat, makanya ngaji. Fatihah yang ditanggung oleh imam itu kapan? Saat makmum itu masbuk. Ketika dia takbir nggak sempat baca Fatihah. Allahu Akbar. Baru bismillahirrahmanirrahim. Imam Allahu Akbar. Makmum bacaan Fatihah saat ini ya ditanggung oleh paham Pak ya? Entar rakaat berikutnya, makmum Anda kan makmum sholat kan? Sholat. Nah kalau sholat rukunnya apa aja? Ya Fatihah termasuk rukun sholat. Ya harus baca. Enggak dibaca juga, keliru. Ya, ini buat kita, biar kita termasuk daripada golongan faqihun, orang yang ngerti ilmu fikih. Makanya alhamdulillah sering saya sampaikan tadi, Masjid At-Taqwa dibuka kitab Safinatun Najah. Ya Allah, ini dalam rangka agar senantiasa setan sibuk, bingung, repot, ya. Aduh, mau godain bingung. Nah, orang-orang jamaah Masjid At-Taqwa tahu semua tentang ilmu sholat, ya bingung dia. Mungkin setan di luar pintu kali. Kenapa? Bingung dia bangunin. Ya, sehingga saya pernah baca dalam satu kitab itu, ya. Hukia diceritakan, ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjid. Nabi datang ke pintu masjid, ya. Ataupun mungkin datang mau masuk ke dalam Masjid At-Taqwa kali ya. Jaa ila babil masjid.
Faro'a syaitan. Nabi Muhammad lihat setan. Ya, kalau bahasa kita, tan, ngapain lo? Ya, faro'a syaitan inda babihi, di pintu masjid. Lo ngapain? Faqala alaihi salatu wassalam, ya iblis, ma tasna'huna. Apa yang kau lakukan di sini? Ini Nabi ngelihat setan, ngelihat iblis. Ngapain lu di sini? Orang mah pada sholat subuh, lu apa bahasa kita? Ya Allah, nongkrong aja di pintu masjid. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban iblis? Faqala asy-syaitan, uridu an adkhulal masjid. Loh, saya juga pengen masuk ya Rasul. Kata iblis ini pengen masuk. Uridu an adkhulal masjid. Wa afsada salata hadzal musalli. Saya pengen masuk. Ngapain? Pengen ngerusak, pengen gangguin sholatnya itu orang yang sedang sholat di dalam masjid. Ya, mungkin dalam masjid ada orang tahajud, ya, ada orang sholat witir. Ya, apa? Setan pengen ganggu, godain, pengen ngerusak sholatnya orang yang sedang sholat. Ya. Saya juga pengen masuk, katanya iblis. Aslinya saya pengen masuk. Ya. Walakin akhafu min hadzal rajulil naim. Tapi saya takut sama orang yang itu tuh, yang sedang tidur. Cobain. Setan malah takut sama orang yang sedang tidur. Ya Allah. Apa kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar jawaban setan ini? Ya. Mendengar jawaban setan bahwa dia takut kepada orang yang sedang tidur. Qala alaihi salatu wassalam, ya iblis, lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadah wal munajah ma'a rabbih wa takhafu minan naim wa huwa fil ghaflah. Kalau bahasa kita, ya, kenapa lu takutnya sama orang yang tidur, bukan sama orang yang sedang bukankah orang yang sedang sholat dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara orang yang tidur sedang lalai, lupa. Lah kok malah takut sama orang yang tidur? Enggak kebalik tuh. Nah, ini kata bahasa Nabi kita Muhammad SAW dengan berbahasa kita, ya. Ya, kalau bahasa kita maksudnya. Ya. Apa kata beliau? Syaitan dia jawab, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Habibina Muhammad SAW. Kata beliau nih, iblis katakan ataupun syaitan mengatakan, ya. Kata beliau, ya, qala syaitan al-musalli jahil wa ifsaduhu ashal walakin naim alimun idza agwaitul musalli wa afsadtu salatahu akhafu min yaqdatihi wa islahi ajalan. Ya Allah. Kata iblis nih, saya justru takut sama beliau. Kenapa ya Rasul? Kalau ini nih fulan yang sedang sholat nih, kecil, godain dia mah gampang, ya, masukin aja dalam hatinya. Doh kan, gue sendiri yang tahajud di Masjid At-Taqwa. Bener nggak tuh sholat? Cobain, oh, tambah lagi suratnya. Berapa surat gue baca? Ya, khusyuknya, ya. Rusak gak tuh sholat, ya? Atau minta maafnya, ya. Begitu sholat ngantukin, ya. Atau maaf saking ngantuknya pengen buru-buru, tumaninah hilang, ya. Gampang untuk dirusak itu orang yang sholat. Tapi saya takut kepada dia yang tidur. Kenapa? Orang yang tidur adalah orang yang alim. Kalau saya rusak, kemudian maaf, katakanlah mungkin gelisah, kemudian membangunkan orang yang alim, kemudian membenarkan, atau dia tanya kepada orang alim, kemudian orang alim membenarkan, kan repot, kata orang nih, kata iblis ataupun syaitan. Maka kata syaitan, sudahlah saya di pintu saja, di pintu masjid, sedang bingung, ya, gimana caranya, ya, biar orang yang sholat ini rusak, ya, sementara dia sendiri mau masuk takut kepada orang yang alim yang sedang tidur. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, naumul alim khairum min ibadatil jahil.
tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ya, makanya minta maafnya. Nah, kalau orang alim tidur, ya ini bukan pegangannya ya. Ya kalau orang alimnya jangan pegang itu. Ya, orang alim ya tetap harus ibadah. Kemudian setelah alim nggak ibadah nggak bisa. Ya, makhluk Allah yang paling mulia bahkan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Habibina Muhammad lebih alim daripada orang-orang yang ada di alam dunia, tetap saja ibadah. Betapa ibadahnya beliau, Masya Allah, sampai dikatakan ya bengkak kakinya. Kenapa? Sangat banyak ibadahnya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cerita yang kedua, ingat kata Nabi kita Muhammad SAW kembali kepada dalam hadis ini, satu orang yang ahli ibadah ataupun maaf, satu orang yang alim, ngerti ilmu fikih, ngerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia diiringi dengan mutawari, tidak mau perkara haram, itu lebih berat godaannya buat setan dibandingkan 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh tapi jahil alias bodoh. Ya, sampai Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis lain, Nabi Muhammad pun pernah bersabda apa? Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad, beliau menyatakan dalam sabda lain, Al-alim habibullah, orang yang ngerti ilmunya atau orang yang alim, kata Nabi Muhammad, habibullah, dia adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai bahasanya apa? Walau fasikon, walaupun dia fasik. Ya Allah, walaupun fasik, tetap orang alim dikatakan habibullah, kekasih Allah. Maka mudah-mudahan yang kita selalu hadir di setiap minggu, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang alim, ngerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak mesti orang alim itu bisa assalamualaikum, nggak mesti. Ya, yang penting tahu ilmunya, itu namanya alim. Sebab kalau dalam bahasa santri itu, alim itu dari kata alima. Alima itu artinya tahu. Alima sudah tahu, ya'lamu sedang tahu, ya. Alimun orang yang tahu, ya. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir selalu di setiap minggu, ya, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba-hamba yang alim, sehingga termasuk golongan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad. Beliau mengatakan al-alim habibullah, orang yang alim itu adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, walau fasikon, walaupun dia fasik, ya. Tapi sebaliknya kata Nabi Muhammad SAW, wal jahil aduwullah walau kana abidan, orang yang bodoh itu musuh Allah. Tuh, ini yang bersabda siapa? Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wal jahil aduwullah, orang yang bodoh itu musuh Allah. Walau kana abidan, walaupun dia ahli ibadah. Cobain, saya tanya, pilih mana Pak? Jadi musuh Allah apa jadi kekasih Allah? Apa dibalik? Pengen jadi musuh setan apa kekasih setan? Ya Allah. Jadi kalau kita maaf nongkrong di rumah di hari Minggu, persis ya, daftar diri untuk menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita datang di hari Minggu semacam ini, ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendaftarkan diri, ya Allah, saya nih pengen jadi kekasihmu ya Rabb. Ya. Alhamdulillah ya Allah, ya. Jadi jangan minta maafnya mentang-mentang cinta goes assalamualaikum langsung loncat. Nah, bersihin dulu katanya sepedanya. Ngaji kagak. Allahu Akbar. Tetap ngaji diutamakan. Kenapa? Pengen menjadikan predikat kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita bersabda, al-alim habibullah walau kana fasikon. Tapi sebaliknya, al-jahil aduwullah, orang yang bodoh itu adalah musuh Allah walau kana abidan,
walaupun ahli ibadah. Yang saya senangin ya, dalam satu cerita dalam kitab ini, kita Marokil Ubudiyah ya, itu disebutkan ada orang istilah kata apa, kurang percaya apa gimana ya dengan sabda Nabi Muhammad SAW ya. Akhirnya minta maafnya nyari orang ahli ibadah. Dilihat nih ibadahnya cakep ya. Sebelum dipanggil oleh merbot masjid ya, udah datang duluan ya. Tapi habis selesai loncat duluan ya. Maaf ya, nggak mikirin ngaji deh. Tapi bukan itu ya. Yang jelas minta maaf ya, mencetak dirinya jadi orang bodoh ya. Dia pikir ahli ibadah adalah kekasih Allah Subhanahu. Ulang lagi, dia pikir bahwa kekasih Allah itu ahli ibadah. Akhirnya dia ibadah luar biasa ya Allah. Tasbihnya mungkin kalau kita la ilaha illallah paling 25 kali, dia maaf 1000 kali. Sholawatnya mungkin berapa kali, beliau banyak, luar biasa ya Allah. Tapi naudzubillah teman, naudzubillah min dzalik, bodoh. Dikatakan kata Nabi kita Muhammad itu adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, ada orang yang penasaran dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Cari orang ahli ibadah. Begitu ketemu, coba ini orang malam ibadahnya gimana? Malam ya Allah, kita mah tidur jam 2 jam 3 jujur deh, jujur jam 2 jam 3 bangun Pak, bangun pipis doang. Paling kita mah bangun, maaf, bangun benernya ya jam 4-an kali Pak ya, jam 4-an ya, setengah 4 gitu. Ini jam 2 udah bangun, jam 2 udah bangun, udah ngambil wudhu, sholat, assalamualaikum ya. Yang dia mungkin kita orang jarang witir ya. Tapi usahain Pak ya, usahain witir. Kalau maaf, kalau takut ninggalin witir ya witir setelah sholat isya. Tapi kalau kita maaf sering kita bangun insya Allah jam 4 bangun, usahakan witir terakhir deh ya, menjelang subuh 1 rakaat ya, jangan ditinggalin witir ya. Maaf, ini ahli ibadah witir tiap hari 11 rakaat ya. 11 rakaat barangkali habis 11 rakaat ya. Atau maaf, sebelum 11 rakaat tahajud ya, 100 rakaat kali ya. Dipantau ini orang ya. Kenapa? Karena pengen tahu kebenaran hadis Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilihat, ini nih ahli ibadah bener. Akhirnya maaf, pas di saat malam hening, nggak ada suara apa-apa ya. Dia ini mantau dari semenjak beliau sholat ya. Begitu selesai wirid ya, dia panggil dengan suara dia ya. Wahai fulan, Masya Allah, ibadahmu luar biasa. Berapa rakaat tiap malam kau lakukan ya. Ini kata orang yang nyobain tentang hadis Nabi Muhammad. Bahkan berapa puluh tahun kau lakukan ibadah semacam ini, ibadahmu sungguh luar biasa ya. Ini kalau kurang lebih seperti ini bahasanya ya. Maka sudah saatnya engkau beristirahat, sudah saatnya Anda menghentikan ibadah ini. Semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadahmu mendapatkan predikat yang sangat amat luar biasa. Hari ini sudah cukup ibadahmu buatmu. Apa dia dengar? Alhamdulillah, saya sudah lama sholat, Masya Allah. Akhirnya apa? Dari semenjak itu dia merasa alhamdulillah dapat predikat orang ahli ibadah. Bahkan sampai dikatakan sudah cukup ibadahmu ya, sudah selesai, habis ini udah selesai, nggak usah ibadah lagi ya. Itu karena bodoh, tengok cari orang, ini mah bener, ini dari malaikat, ini mah bener nih dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Akhirnya jadi maaf, fasikon, kafiron, jadi
Naudzubillah tsumma naudzubillah min. Ada orang alim minta maafnya. Kalau di kitab nih, kalau nggak salah itu apa? Dia sedang minta maafnya, berbuat yang perkara haram. Ya, tapi maaf, ngerti ilmunya. Kalau cara bahasa kita mungkin sedang mabok. Dipanggil. Wah, ini nih orang alim nih, brengsek nih. Ya, dipanggil. Cukup. Kau sudah banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau sudah cukup banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu. Ya. Faqala ya abdi ittaqillah. Ya, ini kata orangnya. Wahai hambaku, cukuplah atau takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana rabbuk. Ya. Aku adalah Tuhanmu. Asturud dambak wa anta la tastahi minni. Aku yang akan menutupi dosamu. Ya. Aku yang akan menutupi dosamu. Engkau tidak malu kepada aku. Fa inni uridu an ahluka. Aku akan membinasakan engkau. Ini kata orang yang nyobain, yang penasaran dengan sabda Nabi Muhammad. Ya Allah, orang alim digituin. Orang alim digituin. Langsung dia cabut pedangnya, cari pedang, dia cari sumber suara. Mana yang mau maaf, yang mau merusak aku? Mana yang mau membinasakan aku? Kata orang yang alim ini. Kenapa? Enggak mungkin lah. Ya, ada suara semacam itu. Ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Aku akan menutupi dosamu. Aku akan maaf. Ya, ini kata orang alim, enggak mungkin. Ya, dia cabut pedangnya, cari sumber suara. Mana orangnya? Yang aku Allah, yang aku Tuhan. Ya Allah. Kenapa? Karena dia tahu enggak bakalan semacam itu. Ya, Allah itu Ghafurur Rahim dan lain sebagainya. Ya, makanya oleh karena itu marilah kita berusaha ya menjadi orang yang tahu ataupun orang yang ngerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang diperhitungkan bagi setan untuk kita ya, untuk dijerumuskan oleh setan ya, sehingga kita bisa selamat daripada godaan setan dan masuk ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam hadis yang kedua, fadlul alim alal abid kabadril qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Bayangkan oleh kita keistimewaannya orang yang ngerti tentang ilmu agama Allah dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi nggak tahu. Itu seperti keutamaannya rembulan di malam purnama. Rembulan di malam purnama dengan bintang. Gimana, Pak? Terangnya rembulan dengan bintang. Beda gak tuh? Lah nggak usah jauh-jauh deh. Maaf ya, secara duniawi. Orang yang maaf pejabat ataupun orang alim ya, nongkrong duduknya sama. 1 jam ya. Tapi yakinlah berbeda. Ya Allah, mungkin dalam maaf ya, sajiannya dibedakan kan? Mungkin dalam hal yang lainnya dibedakan. Kenapa? Dia adalah orang yang punya ilmu. Begitu pula dengan kita. Saat ibadah, katakanlah kita sholat. Saat sholat mungkin sholatnya sama, takbirnya sama, salamnya sama, bahkan rukunnya pun sama. Tapi yakinlah pahala yang disediakan Allah kepada orang alim berbeda dengan pahala yang disediakan Allah kepada orang yang bodoh. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh pengurus Masjid At-Taqwa ya, biar kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad, fadlul alim, keutamaan orang alim dibandingkan orang ahli ibadah seperti keutamaannya malam purnama ya, rembulan di purnama dibandingkan dengan terangnya cuman sekedar bintang ya. Betapa berapa ribu kali lipatnya terangnya bintang dengan purnama rembulan, jauh ya. Begitu pula dengan kita, kalau kita alim jauh lebih besar pahala yang Allah berikan kepada kita dibandingkan kita membiarkan menjadi orang yang bodoh, sehingga Allah memberikan pahala kepada kita yang bodoh lebih sedikit dibandingkan pahala yang Allah berikan kepada orang yang alim. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah, panjang umur, semangat
di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga